Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rala Singgi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komunikasi massa. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi sendiri adalah proses penyampaian pesan dari komunikator atau penyampai pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Nah, komunikasi ini adalah kegiatan yang sering kita lakukan setiap hari. Sebagai makhluk sosial, manusia itu gak bisa lepas dari komunikasi karena komunikasi sudah menjadi bagian atau keseharian kita dan menjadi salah satu bentuk untuk keberlangsungan hidup kita. Selanjutnya itu ada massa. Massa sendiri itu adalah khalayak atau masyarakat yang sangat luas, sangat besar, bersifat heterogen, anonim, dan tidak terbatas geografi atau terbatas wilayah. Nah, massa ini tidak mengenal satu sama lain dan tidak dibatasi oleh satu tujuan saja, berbeda dengan publik yang diikat oleh satu tujuan aja. Nah, massa itu siapa saja yang terkena informasi atau memberikan satu perhatian pada satu media. Jadi misalkan ada satu kelompok atau satu orang itu yang menggunakan media. Nah, setelah menggunakan media itu dia bisa atau dia mendapatkan informasinya itu bisa disebut dengan massa. Itu berlaku kepada banyak orang atau secara bahasanya ke masyarakat umum. Nah, jika disimpulkan, komunikasi massa ini adalah proses penyampaian pesan yang disampaikan melalui media massa atau melalui media yang dilakukan secara massa kepada sejumlah orang atau banyak orang. Nah, proses komunikator menggunakan media dalam menyebarkan informasi secara luas itu menciptakan makna yang diinginkan untuk mempengaruhi khalayak yang besar dengan cara yang berbeda. Jadi, melalui media itu komunikator menyampaikan pesan agar penerima pesan itu memiliki sudut pandang yang sama seperti komunikator. Selanjutnya ada karakteristik dari komunikasi massa. Yang pertama adalah bersifat satu arah atau one way communication. Biasanya komunikasi itu kan bersifat dua arah, di mana setelah komunikator menyampaikan pesan, maka ada feedback dari komunikan itu sendiri atau dari audiensnya. Nah, karena komunikasi massa ini menggunakan media dalam penyampaian pesannya, jadi bersifat satu arah saja. Nah, kalau misalkan zaman sekarang itu biasanya respon atau feedback yang diberikan itu bisa langsung disampaikan, tapi sifatnya tertunda atau terdelay karena menggunakan media dan tidak bisa langsung diterima oleh komunikatornya. Selanjutnya itu komunikator melembaga, di mana penyampai pesan ini sifatnya tidak mengatasnamakan dirinya sendiri, melainkan menggunakan instansi yang menaungi komunikator itu, karena ketika menyampaikan pesan secara massa dibutuhkan organisasi atau dibutuhkan instansi yang lebih besar untuk menghandle bagaimana jalannya media itu. Jadi komunikator harus bersifat melembaga atau mengatasnamakan instansinya. Selanjutnya itu pesan bersifat umum atau impersonal. Pesan yang disampaikan melalui media itu sifatnya umum atau luas dan tidak ditujukan pada satu kelompok atau satu individu saja. Nah, sebagai contohnya itu ketika kita menggunakan internet atau ketika kita membaca koran. Nah, ketika kita membaca itu informasi yang diterima tidak dikhususkan pada kita saja, melainkan ke orang-orang yang membaca dan itu sifatnya umum. Nah, karena itu pesan dalam komunikasi massa itu sifatnya umum. Selanjutnya adalah menimbulkan keserempakan. Contoh dari karakteristik ini ketika kita membaca koran atau membaca majalah. Nah, misalkan instansi itu merilis majalah atau koran pada hari itu, maka orang-orang yang membaca itu bisa mendapatkan informasi yang sama pada hari itu juga, karena koran itu kan sifatnya satu, tapi bisa dibaca secara serentak dan jumlahnya juga banyak. Nah, kalau ini dibandingkan dengan poster atau majalah dinding itu, jika poster atau majalah dinding itu kan dibacanya hanya satu-satu, tidak diberikan secara serentak. Nah, jadi orang yang menerima informasi itu tidak menyeluruh atau tidak secara massa. Makanya disebut juga itu papan publik atau dinding itu tidak termasuk komunikasi massa atau media massa. Selanjutnya adalah komunikan bersifat heterogen, di mana penerima pesan ini bersifat heterogen atau bermacam-macam dan tidak terbatas pada suku, ras, agama, wilayah, melainkan secara luas. Nah, selanjutnya itu ada elemen komunikasi massa. Yang pertama itu adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan. Nah, selanjutnya ada pesan. Pesan itu adalah tujuan yang disampaikan komunikator kepada komunikan atau penyampai pesan, penerima pesan.
Nah, selanjutnya itu ada audience. Audience ini adalah orang yang menerima pesan. Jadi orang yang dituju oleh komunikator untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya itu ada umpan balik. Umpan balik atau feedback atau respon. Jadi setelah komunikator menyampaikan pesan kepada audiensnya, dari komunikan itu pasti ada yang namanya feedback atau respon untuk membalas informasi yang diterima. Itu disebut dengan umpan balik. Selanjutnya itu ada gangguan. Gangguan ini adalah hambatan yang mengganggu dalam penyampaian pesan. Nah, dalam gangguan ini juga ada dua, yaitu yang bisa berupa gangguan teknis dan gangguan semantik. Nah, kalau gangguan teknis ini biasanya berkaitan dengan media itu sendiri, misalkan gangguan sinyal atau suara yang tidak sampai kepada audiensnya, atau kesalahan di medianya itu sendiri. Dan selanjutnya itu ada yang bersifat semantik, yaitu salah dalam penafsiran pesan. Nah, semantik ini biasanya berkaitan di audiensnya itu sendiri atau dari komunikannya. Selanjutnya itu ada gatekeeper. Gatekeeper ini adalah pihak yang menentukan apakah pesan itu layak atau tidaknya disampaikan kepada publik. Nah, contoh dari gatekeeper ini sendiri itu adalah kayak redaktur atau editor berita, atau kalau yang lain itu produser dari media itu sendiri atau instansinya. Selanjutnya itu ada pengatur. Jadi setelah gatekeeper itu ada pengatur, di mana pengatur ini bertujuan untuk mengatur jalannya komunikasi massa dengan aturan atau kebijakan. Jadi pengatur ini yang menciptakan aturan, kemudian dijalankan oleh gatekeeper. Nah, pengatur ini biasanya kalau di media seperti pemerintah atau lembaga sensor atau organisasi profesi. Selanjutnya itu ada filter. Filter di sini adalah penyaring tambahan dalam komunikasi massa. Filter ini seperti algoritma yang ada di sosial media. Contohnya di Instagram. Apabila kita mencari salah satu isu, maka setelahnya akan muncul isu yang sama di laman kita. Itulah yang disebut dengan filter. Selanjutnya ada teori komunikasi massa. Yang pertama adalah hypodermic needle theory. Teori pertama ini biasa disebut dengan teori jarum suntik karena dalam menyampaikan pesannya itu langsung ditujukan kepada audiens yang ingin dituju. Contoh misalkan kita ingin memberikan pesan melalui media sosial media WhatsApp. Jadi kita langsung memberikan ke orang itu, tidak secara luas atau disebarkan melalui story atau lainnya. Jadi langsung di-chat ke orang yang berkaitan. Nah, itu disebut dengan jarum teori jarum hipodermik. Selanjutnya ada cultivation theory, yaitu efek media yang terjadi secara perlahan dan jangka panjang. Dengan menggunakan konten terus-menerus akan membentuk pandangan dunia audiens. Jadi cultivation theory ini adalah ketika komunikator memberikan informasi secara terus-menerus untuk mengubah pandangan dari audiens. Nah, selanjutnya itu ada cultural imperialism theory. Teori ini menjelaskan bahwa media dari satu negara itu bisa menyebarkan budaya mereka ke negara lain. Jadi kayak menyebarkan kebudayaan mereka ke negara lain melalui media. Contohnya kayak tren K-pop yang masuk ke Indonesia. Nah, itu bisa sebagai contoh cultural imperialism. Selanjutnya itu ada media equation theory. Teori ini membahas bagaimana orang memperlakukan media dan teknologi itu seperti manusia nyata. Contohnya kayak di ChatGPT kita bisa bilang terima kasih, sama-sama, atau menyapa seperti kita menyapa teman di chat pribadi gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada spiral of silence theory. Teori ini membahas jika pendapat seseorang berbeda dengan mayoritas, ia cenderung diam karena takut dikucilkan. Jadi karena suaranya itu termasuk yang minoritas, jadi dia takut untuk menyampaikan apa yang ada di menurut sudut pandangnya dia. Jadi dia memilih untuk diam. Nah, sebagai contohnya nih seperti netizen yang takut mengkritik idol K-pop di Twitter karena bisa memicu perangan antar fans K-pop. Selanjutnya itu ada technological determination theory. Teori ini membahas mengenai mengubah cara pikir atau perilaku dan interaksi. Seperti kata McLuhan yang
berbunyi the medium is the message. Jadi yang penting itu bukan isi pesannya, tapi medianya itu sendiri. Nah, contohnya nih, misalkan kita menggunakan handphone, kita tuh bakal lebih sering menggunakan emoji dalam chatnya jadi kita sering menggunakan emoji dan sering berhubungan lewat chat dibanding kita bertemu langsung. Selanjutnya itu ada diffusion of innovation theory. Teori ini membahas tentang inovasi atau teknologi yang menyebar ke masyarakat lewat tahap-tahap tertentu. Nah, tahap pertama itu ada inovator, early adopter, early majority, late majority, sama laggards. Selanjutnya itu ada teori use and gratification theory. Teori ini membahas bagaimana audiens itu aktif, bukan pasif. Jadi di mana audiens ini juga ikut menyuarakan suara mereka melalui media sesuai kebutuhan mereka itu sendiri. Misalkan mereka itu memilih medianya sendiri untuk mendapatkan informasi. Misalkan mereka nonton YouTube untuk hiburan atau membaca berita online itu untuk mendapatkan informasi. Nah, terus ada agenda setting theory, di mana teori ini membahas media itu gak selalu memberikan apa yang harus kita pikirkan, melainkan memberikan ada apa sih yang sedang ramai sekarang gitu. Jadi untuk mencari tren yang sedang ramai. Selanjutnya itu ada media critical theory, di mana teori ini membahas media massa ini tidak bersifat netral, melainkan ada keberpihakan di dalamnya. Nah, contohnya ini kayak sinetron atau reality show yang ditayangkan itu bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat. Jadi menurunnya daya kritis masyarakat terhadap isu yang terjadi di negara itu. Selanjutnya itu ada etika komunikasi massa. Yang pertama itu adalah tanggung jawab. Yang kedua itu ada kebebasan pers. Yang ketiga masalah etis. Yang keempat itu adalah ketepatan atau objektivitas. Dan yang terakhir adalah tindakan adil untuk semua orang. Jadi etika komunikasi massa ini perlu dimiliki oleh orang-orang yang juga memiliki kepentingan di media sosial. Sebagai komunikatornya atau komunikannya itu harus memiliki etika dalam berkomunikasi di media massa. Selanjutnya ada hambatan komunikasi massa. Nah, hambatan ini terbagi menjadi dua seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Itu ada gangguan dalam komunikasi massa dan hambatan dalam komunikasi massa. Yang pertama gangguan komunikasi massa. Nah, gangguan komunikasi massa seperti gangguan sematik. Gangguan sematik ini ketika pesan disalahartikan karena istilah yang digunakan itu memiliki arti ganda atau ambigu. Nah, jadi kebanyakan ini gangguan sematik ini terjadi pada komunikan atau audiens itu sendiri. Selanjutnya itu ada saluran, yaitu channel atau channel noise. Nah, hambatan ini karena media atau saluran penyampaian pesan itu tidak berjalan baik. Nah, contohnya nih berita di TV mengalami suara yang gak jelas itu karena gangguan sinyal atau karena server down. Dan selanjutnya itu ada gangguan lingkungan, di mana gangguan ini datang dari luar proses komunikasi, biasanya dari sekitar audiens. Nah, contohnya kita lagi nonton berita di rumah, jadi kita tidak fokus menonton berita karena ada suara bising atau karena ada listrik padam. Jadi informasi yang kita terima itu tidak penuh. Selanjutnya itu ada hambatan dalam komunikasi massa. Hambatan yang pertama adalah psikologis. Hambatan ini muncul dari kondisi mental atau sikap audiens maupun komunikator. Nah, contohnya, audiens ini menolak informasi tentang bahaya merokok karena sudah punya mindset bahwa merokok itu bisa saja. Jadi, dari audiensnya sendiri yang menolak informasi itu datang. Selanjutnya ada hambatan sosiokultural, di mana gangguan ini dipengaruhi oleh perbedaan budaya, nilai, atau latar belakang sosial. Nah, sebagai contoh, kita itu bisa nonton tayangan komedi yang lucu di satu budaya, tapi di budaya lain itu komedi itu nggak masuk atau nggak sampai di mereka karena perbedaan budaya atau bahasa yang digunakan. Nah, itu disebut dengan hambatan sosiokultural. Selanjutnya itu ada hambatan interaksi verbal, di mana hambatan ini muncul karena perbedaan bahasa atau cara penyampaian pesan yang tidak mudah dipahami oleh audiens.
Contohnya, misalkan komunikator ini menggunakan bahasa asing atau istilah-istilah yang berbeda yang tidak dipahami oleh komunikan. Jadi, pesan yang disampaikan itu tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.